terkait dengan dugaan penerimaan cashback. Yang kami laporkan sebetulnya bukan Pak GP yang kemudian mengidentifikasi diri, ada yang membantah bernama Ganjar Pranowo. Yang kami laporkan adalah praktek penerimaan gratifikasi oleh Dirut Bank Jateng 2014 sampai 2023 yang inisialnya S. Jadi di sana dulu fokus gitu loh ya. Kalau GP kan baru belakangan. Ini menjadi rame karena media diputar GP dulu mengabaikan S. Kalau proses pidana ini dilakukan dengan cara seperti ini, ya GP dulu yang diperiksa, didorong-dorong. Saya yakin KPK paham tidak akan periksa GP, ya. Intensinya bukan pada GP, tapi pada praktek penerimaan cashback oleh Dirut Bank Jateng yang diinformasikan sebagian kepada GP. Ya ini ya, jadi itu yang baru harus disampaikan. Jadi harus diklarifikasi juga dulu, apakah benar Ganjar itu terima cashback gitu ya. Iya, betul. Itu kita lakukan kan tadi karena ada pengaduan masyarakat. Ini kan menindaklanjuti lah pengaduan masyarakat. Gitu, Bang. Nggak ada arah. Aduh, siapa sih kita ini? Halo, Sobat Podcast 9. Jumpa lagi kita. Kali ini kita akan membicarakan laporan IPW Indonesian Police Watch kepada KPK terhadap diri mantan calon Presiden Republik Indonesia Ganjar Pranowo. Dan sebelum kita mulai, selalu saya ingatkan, tegakkan hukum, berikan keadilan. Saya juga ingin mengingatkan Podcast 9 adalah sebuah podcast yang didirikan oleh 9 lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia lintas angkatan. Podcast 9 menguak, membawa, mendiskusikan masalah-masalah hukum dan demokrasi kepada ruang publik dengan independen, objektif, tapi tetap kritis. Kali ini tentu saja kita akan langsung bicara dengan pelapor Ganjar Pranowo ke KPK. Dia adalah ketua IPC, yaitu Sugeng Teguh Santoso. Ya, Sugeng Teguh Santoso. Dan beliau sudah hadir di Podcast 9. Selamat datang, Bung Sugeng. Saya terpanggil Bung Sugeng aja ya, biar kita... Terima kasih, Bang Wina. Kalau Podcast 9 itu alumni UI ya? Iya, semuanya alumni UI. Berarti saya junior ya kan? Saya alumni UI juga. Ya. Saya angkatan paling muda, angkatan 78. Oh, saya 85. Ada yang 74, 75. Ya, lintas angkatan kita. Iya, baik. Dan bidang studinya juga pekerjaannya macam-macam. Beda-beda. Oke. Nah, Bung Santoso, ini kan Anda lagi hits banget nih. Saya lihat juga di ini namanya IPW, dan nama Anda sendiri juga lagi ngehits nih. Saya lihat lagi trending topik di beberapa hari sejak Anda laporkan. Nah, kalau boleh kami ingin tahu nih, ya, apa sih yang melatar belakangi Anda melapor Pak Ganjar mantan calon Presiden Republik Indonesia? Bisa dijelaskan mungkin? Aksi hukum IPW kan nggak kali ini aja, Bang Wina ya. Kita selalu mengungkap adanya dugaan pelanggaran hukum oleh siapapun, ya, di mana pengaduan itu masuk ke IPW, ya. Kalau ada pengaduan masuk ke IPW, maka IPW akan menindaklanjuti. Seperti sebelumnya kita melaporkan Wamenkumham, ya. Sebelumnya kita juga mengangkat soal Firly Bahuri, ya. Kemudian sebelumnya juga kasus Sambo, ya. Oh iya. Sambo kan yang mengungkap pertama kali ke publik kan IPW, ya.
Dan banyak hal isu-isu yang emang mencuat di publik. Kalau sekarang kemudian ini menjadi hit, kata Bang Wina, ini sebetulnya sesuatu yang nggak saya sangka menjadi hit ya. Karena buat IPW semua pihak siapapun di Indonesia tidak kebal hukum. Ya. Ketika ada pengaduan masyarakat, kita verifikasi ada buktinya cukup. Dan masyarakat itu firm, ya kita adukan, gitu ya. Jadi ini pengaduan ini kami informasi pertama dalam bentuk informasi ya. Kami terima itu 10 bulan yang lalu ya, ketika mulai masa proses pencapresan ya, penggadangan siapa calon presiden segala macam gitu ya. Tapi kami menahannya karena kalau dilaporkan akan menghambat hak konstitusional seseorang yang inisialnya kami laporkan GP dan dalam kemudian muncul sendiri namanya Pak Ganjar. Kami menahan diri. Nah, baru kami laporkan pasca pencoblosan. 14 Februari, setelah 14 Februari kami laporkan 5 Maret. Ini adalah aksi hukum IPW ya. Jadi kami laporkan. Ini menjadi rame mungkin karena sosoknya Pak GP ya menjadi rame. Kalau IPW-nya sendiri kan bukan apa-apa. Tapi berpikir nggak Bung Sugeng bahwa kalau Anda mungkin biasa ya melaporkan siapapun, tapi ini kan walaupun mantan calon presiden Republik Indonesia, sehingga dianggap juga memiliki subyek hukum yang sangat sangat berpengaruh gitu. Buat IPW subyek hukum siapapun sama saja ya. Siapapun tidak ada soal ya. Kalau ini menjadi rame, saya sih bisa menduga ya, tapi menjadi ramenya sedemikian rupa ini ya nggak menyangka juga ya. Rame iya, tapi ini menjadi tuduhan isunya melebar ya menjadi politik kemana-mana dikaitkan dengan partai PSI ya, itu walaupun wajar ya, dikaitkan dengan manuver, dikaitkan dengan ada angket ya akhirnya rame begini. Tapi ya ini semuanya saya hadapi aja lah ya. Saya sih dengan tenang aja. Kalau tipikal saya kan memang tekanan apapun saya hadapi dengan santai aja ya. Gitu. Nah kan sebelum Pilpres nih waktu mau bilang, ada Fahri Hamzah kan pernah bilang, pokoknya setelah Pilpres pasti ada orang dilaporkan dan akan jadi tersangka gitu. Nah, orang tentu mengkait-kaitkan. Nah, betul kan tuh katanya ada kan Sugeng tuh laporin katanya. Ada korelasinya. Korelasi yang kuat. Nah, inilah saya justru baru ngeh ya. Baru ngeh itu ketika ada pertanyaan di wartawan begitu kemarin-kemarin nih. Ini kan kita laporkan kan hari Selasa ya. Ini kan hari Jumat ya. Fahri Hamzah ngomong, saya sebelumnya betul tidak tahu kalau Fahri ada ngomong seperti itu ya. Itu kalau dalam teori gatuk matuk ya, kata orang Jawa gatuk matuk ya bisa saja ya. Dikait-kaitkan dan orang sah untuk mengkaitkan, tidak bisa ditahan karena ada satu ucapan dan tindakan aksi hukum. Jadi itu sah saja ya. Tapi kalau dikatakan apakah ada korelasi dengan Fahri? Tidak ada, ya tidak ada. Saya tidak pernah berkomunikasi pribadi dengan Fahri Hamzah, kecuali ketemu dalam forum-forum diskusi publik, gitu. Jadi bukan melaksanakan apa yang dibilang oleh Fahri ya, jauh dari sana ya. Enggak, harusnya Fahri yang melaporkan duluan. Kalau dia memang punya informasi ataupun semestinya dia laporkan dulu. Jadi kan lebih ini ya. Nah, juga pertanyaannya tentu karena Ganjar mantan calon presiden Republik Indonesia dan kebetulan kalah ya nomor 3. Tapi orang bertanya, ya dari aspek politis dibilang, ini jangan-jangan nih Sugeng ada titipan dari siapa nih mau ngerjain? Ya pasti dong, ada titipan. Iya, gimana kan titipan gimana? Tidak punya kepentingan kepentingan institusi ya,
bermasalah dengan banyak orang. Tidak ada kepentingan. Tetapi IPW sifatnya adalah menerima pengaduan masyarakat. Ya. Seperti terkait dengan kasus yang kami laporkan, kami sebutkan sebelumnya. IPW itu setiap hari menerima pengaduan masyarakat melalui satu nomor yang kami publish ya. Itu masuk. Dan kami kemudian ketika masuk, kami memverifikasi, bertemu dengan sumber, meminta penjelasan. Kalau ada alat bukti, kita minta alat buktinya, ya. Jadi kalau ini titipan, ya titipan masyarakat. Ya, siapa masyarakatnya, ya, misalnya begitu ya. Ini yang kami lindungi sebagai sumber, ya. Sampai apapun yang terjadi, ya, katakanlah ternyata hasil penilaian kami keliru, salah langkah, dan kami dituntut proses pidana, tidak akan keluar sepotong pun siapa orang itu. Itu adalah satu nilai yang kami tanamkan untuk menjaga sumber. Ya. Jadi narasumber dilindungi ya? Dilindungi. Anda merasa mempunyai hak tolak untuk mengungkapkan betul. siapa narasumber. Walaupun kami itu bukan media, tapi kami punya kewajiban agar institusi IPW dipercaya. Kalau media kan dilindungi undang-undang. Kalau kami kan LSM, nggak ada undang-undang yang mengatur tentang LSM dan juga perlindungan informasi dari LSM, nggak ada. Tapi saya akan lindungi, ya. Jadi kalau titipan, ada titipan masyarakat, ya. Karena dia nggak berani membunyikan sendiri. Nanti kalau ini terverifikasi, ya, oleh KPK misalnya diproses, akan terlihat sebetulnya kasus itu siapa yang melaporkan, berkepentingan itu siapa, gitu ya. Tapi mungkin yang paling penting dari kami, oke, itu titipan dari masyarakat. Titipan dari partai politik juga nggak, gitu loh? Pasti tidak. Ya, memang kan kemarin rame karena saya adalah ketua partai. Saya ketua partai ini. Partai Solidaritas Indonesia yang lagi rame sedang diisukan mendapat penggelembungan suara. Ya. Oke, sebelum itu Bung Sugeng di PSI jadi apa? Ketua. Ketua apa? Saya ketua di Kota Bogor. Oh, ketua. Dari 2019 ya. Kemudian menjadi ketua IPW 2021 ya. Jadi saya mau sampaikan ini tidak ada urusannya dengan Partai Solidaritas Indonesia ya. Yang sedang diributkan, sedang menggelembungan suara betul, ini ya. Kemudian ini tidak ada urusannya dan IPW bukan subordinasi daripada PSI. Bahkan saya melihat Dewan Pimpinan Pusat PSI sama sekali juga tidak pernah menelpon saya, ya. Ini ada yang menarik sebetulnya. Ketika saya melaporkan Wamenkumham, ya, beliau kan menteri wakil menteri di kabinetnya Pak Jokowi, ya. Dan waktu itu kabinet Pak Jokowi dan PSI kan pendukung Pak Jokowi ya. Saya laporkan tetap, ya. Saya laporkan PSI juga tidak ada intervensi, ya, tidak ada intervensi. Karena kalau buat saya ada intervensi, saya akan katakan saya ini independen, ya. Kalau kemudian terlalu intervensinya terlalu keras, saya semprot, ya, saya semprot apa urusannya, gitu. Karena saya kan aktivis hukum udah dari tahun 90, ya, Bang Wina, ya. 90 ya sampai ke sini. Ketika kawan-kawan lain sudah surut, saya masih ada di jalan ini, gitu, ya. Jadi tidak ada politik. Tidak ada. Ya. Juga tidak ada kan karena ini Ganjar adalah orang pertama yang menggulirkan angket, gitu ya. Iya. Jadi kemarin kan Pak Asto bilang ini untuk menghambat angket. Saya bilang tidak ada korelasinya karena kami tidak sedang melaporkan seorang anggota DPR yang berdasarkan ketentuan undang-undang memiliki hak untuk mengusulkan angket. Pak Ganjar konstitusional punya ya. Iya. Pak Ganjar kan bukan anggota DPR, ya. Pernah jadi anggota, mantan. Pernah, iya. Saat ini bukan anggota DPR, ya. Jadi hak angket itu bisa bergulir, ya,
bisa bergulir. Tapi kan Pak Ganjar yang pertama mengusulkan. Nggak ada soal kan kalau katakanlah Pak Ganjar diproses, angket tetap berjalan. Kan begitu ya. Dia sebagai seorang yang mencetuskan ya. Angket bisa berjalan menurut saya. Tapi apa orang nggak bisa menafsirkan tuh gara-gara lu mau ngusulin ini akibatnya gitu, persepsi masyarakat. Banyak lah saya baca ya. Muncul ini untuk karena politis. Saya mau bilang apa? Saya bilang ya itu kan hak hak juga orang lain untuk dalam tanda kutip menuduh mendiskreditkan saya, menyerang. Itu adalah hal yang biasa karena laporan saya bisa juga ini sebagai tindakan sesuatu fenomena menyerang kan. Saya harus siap juga untuk kemudian diserang, dituduh, bahkan bukan hanya disindir ya, didiskreditkan. Itu harus diterima lapang dada. Bahkan Bang Wina, saya harus siap dilaporkan polisi. Dilaporkan balik gitu. Iya, kan itu kan realita ya. Tapi setelah Anda melapor, Bung Sugeng, Anda pernah ada diintimidasi nggak langsung atau tidak langsung karena laporan yang nggak ada ya? Nggak ada ya? Dari zaman kasusnya Pak Sambo nggak ada tuh yang mengintimidasi saya. Padahal yang keras itu kan kasus Sambo karena berkaitan dengan satu kelompok polisi yang punya kewenangan besar dan jaringannya ada. Luar biasa. Luar biasa ya. Itu kan. Kalau ini kan partai politik. Partai politik yang bekerja secara politik tidak mempunyai kekuatan senjata, tidak mempunyai kekuatan senjata dan kewenangan menggunakan upaya paksa Jadi ini lebih soft sebetulnya. Kalau Sambo kan lebih ini, dan itu aja tidak ada ancaman, walaupun ada informasi tapi ancaman langsung tidak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Jadi ini juga nggak ada ini. Nggak ada, iya. Tapi kan banyak yang nuduh juga. Tapi kalau serangan di medsos sudah banyak gitu loh. Udah serangan udah banyak ya, udah biasa lah itu ya. Ada yang banyak yang menuduh juga. Ini pesanan Jokowi nih sebenarnya melalui lika-liku partai segala macam sampailah kepada yang paling memungkinkan nih IPW. Saya melihat Pak Joko nggak pernah berurusan ya. Saya pernah bahkan ketemu satu kali nyaris secara pribadi mau bertemu di kesempatan pernikahan Ketua Dewan Pembina PSI. Saya nggak orang lain kan mendekat untuk foto-foto, saya nggak suka. Bahkan terhadap anaknya kan nggak suka foto-foto gitu, bukan nggak suka sama Jokowi Anaknya sendiri ketemu diajak foto, saya nggak perlu merasa harus berfoto dengan saudara Bro Kaisang yang ketua umum saya. Karena saya dari dulu memang orangnya mungkin ada pepatah begini ya. Aktivis itu miskin ya. Tetapi yang nggak boleh hilang itu kesombongannya. Gitu. Ya miskin asal sombong gitu loh ya. Jadi dulu kan, jadi itu mungkin ke bawah independensi ya. Walaupun banyak aktivis juga kalau udah kena kekuasaan beda lagi ya. Jadi begitu ya, kalau udah kenal kekuasaan beda. Saya sendiri tidak pernah masuk dalam lingkaran resmi yang namanya kekuasaan formal ya. Jadi tetap di luar dan sebagai profesional gitu loh. Jadi kita bisa memelihara independensi kita ya. Independensi kita tetap bisa kita pelihara. Jadi tegasnya tuduhan bahwa Anda memang sengaja mau menjatuhkan Ganjar secara politis tidak benar. Tuduhan Anda juga dipakai oleh kubu Jokowi karena Ganjar setelah kalah dianggap vokal juga tidak benar. Tapi saya harus dengar dari mulutnya. Iya, tidak benar. Tidak benar, Bang Wina ya. Karena itu merendahkan saya. Saya pada diri saya sendiri merendahkan pride saya sendiri ya. Kan yang paling kemudian yang harus dinilai kan komunikasi saya dengan pribadi saya sendiri ya. Merendahkan pride saya sendiri gitu loh.
Nah, tidak sampai harus begitu gitu ya. Ya. Nah, para pembela Ganjar kan kemudian memeriksa IPW, termasuk anggaran dasarnya dan lain-lain, kewenangannya katanya sebenarnya IPW itu nggak punya polisi kewajiban dan kewenangan untuk melapor, dia hanya mengawasi saja, apalagi melaporkan orang ke polisi atau kemana. Ini gimana tanggapan Anda? Jadi IPW di tangan saya ini berubah. Dulu IPW di tangan almarhum Bang Neta kan, beliau itu kan wartawan, tidak backgroundnya hukum seperti Bang Wina ya. Di tangan saya yang adalah aktivis hukum yang udah bulukan ya. Saya sambil tidur aja mungkin bisa merespon isu-isu hukum gitu istilahnya nih ya. Jadi di tangan saya IPW ini kita kembangkan mandatnya. Itu waktu itu kita rapat ya. Kan kalau di IPW kan salah satunya adalah mendorong penegakan hukum dan keadilan ya. Itu secara umum begitu ya. Mendorong penegakan hukum keadilan di negara Indonesia, negara hukum. Ini umum ya. Tagline podcast 9 itu tegakkan hukum, berikan keadilan. Sama kan. Menegakkan hukum dan keadilan. Nah, tetapi waktu itu kan khusus kepada polisi namanya ya. Tapi di zaman saya kita kan mengungkap juga ada dugaan-dugaan tindak pidana korupsi ya di kalangan pejabat Polri ya. Kaltara saya buka, walaupun itu mentok ya. Nah, dari situ kemudian kita lihat kita bisa sebetulnya pengaduan masyarakat ini banyak ya. Informasi-informasi masyarakat tentang dugaan pelanggaran termasuk korupsi ada. Ini harus kita tindak lanjuti. Ya kemudian kan juga dibatasi dengan bukan kewenangannya kan pasal 41 dan 42 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Membuka peran serta masyarakat. Kita bagian dari masyarakat. Peran serta masyarakat untuk melakukan mengawal proses penegakan hukum korupsi, ya, tindakan anti korupsi. Kemudian memantau, kemudian melaporkan. Jadi ada dasarnya. Gitu. Tapi berarti apa yang dituduhkan lagi-lagi didalilkan kepada Bung Sugeng itu bahwa IPW tidak memiliki otoritas untuk melaporkan dan sebagainya, itu udah ketinggalan zaman ya. IPW di tangan Anda kembangkan lebih jauh lagi untuk termasuk melaporkan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi tidak hanya di polisi aja tapi juga ke yang lain termasuk pejabat publik gitu ya. Kalau boleh. Karena banyak sih pengaduan. Kami pernah merilis ya dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Pemalang ya. Kelompok masyarakat datang, kemudian kami rilis. Sebulan kemudian di OTT bupatinya. Gitu ya. Berarti benar. Benar, karena data itu ada ya. Data itu ada, kami rilis ya. Sebulan kemudian ditangkap. Ya. Itu kira-kira 1,5 tahun yang lalu ya. Dan sudah divonis sekarang ya. 1 tahun yang lalu kali ya. Udah divonis itu bupati. Yang ditangkap itu hampir lebih dari 25 orang. Gitu ya. Beberapa kepala dinas. Karena dia jual beli jabatan. Nah, jadi itu bisa kita lakukan walaupun itu bukan terkait dengan kepolisian. Memang kritik kepada kami terkait kerja kami aksi hukum melaporkan pidana korupsi, urus dulu lu polisi. Saya bilang kami tetap mengurus. Kalau bapak atau ibu saudara punya data tentang pelanggaran polisi, sampaikan dong, ya kan? Sampaikan dong. Jadi kami kan juga mengkritisi waktu ada pemeriksaan ya, ini ada background ya. Pemeriksaan oleh Polda Jateng terhadap 3 kabupaten kantong PDIP kepada kepala-kepala desanya. Kalau tidak salah itu Wonogiri, ya, Boyolali, satu lagi kabupaten apa? Ada 176 kepala daerah kantong PDI diperiksa oleh Polda. Saya bilang ini bisa dibilang politis, intimidasi. Akhirnya Polda Jateng stop, ya. Lakukan full bucket biasa, ya. Kami kritisi juga soal Butet yang merasa diintimidasi.
soal Aiman juga. Iya. Nah kan, Aiman kan bicara soal polisi tidak netral, Iya. ya kan? Orang juga bilang, bicara dong polisi tidak netral loh. IPW ini beda dengan media. Media cukup dengan narasumber kita bisa mengangkat. IPW harus ada buktinya dong, fenomenanya ada, buktinya ada, gitu loh, Bang Bina. Kalau enggak diserang balik saya, serang balik, Aiman kena kan proses ini. Jadi emang kami harus verifikasi, kebetulan kan saya advokat ya, jadi bisa memverifikasi itu. Nah, apa sih bedanya waktu Anda melaporkan Sambo, terus siapa lagi? Firly ada, Sambo, Firly, Wamenkumham, dan ini yang sekarang ada perbedaan ya memang soal high profile ya, high profile di dalam politik ya. Kalau Pak GP ini ya, Ganjar ini kan high profile, dia capres ya. Ini tentu beda ya. Kalau Sambo dia pada pejabat utama Polri ya. Kasus juga kasus kekerasan yang mengakibatkan mati. Kalau Firly isunya adalah Pak melekat pada Firly banyak masalah. Tapi yang paling high profile nih Pak ini ya, Pak apa nih? Pak Ganjar ya. Makanya saya ya harus siap menerima segala dalam tanda kutip serangan balik ya, serangan balik yang legal ya, maupun cacian gitu ya. Kalau yang ilegal misalnya fisik nggak ada lah. Saya percaya itu tidak udah nggak ada zaman sudah lagi tidak ada zamannya ini lagi ya. Gitu. Tapi Ganjarnya kan sudah membantah ya. Membantah gitu ya, baik dari Ganjarnya maupun dari pengacaranya Todung Mulya Lubis, dia membantah. Gimana Anda menghadapi bantahan itu? Itu harus dihargai ya, Bang Wina ya. Kita hargai bantahan itu. Saya itu bisa nanti menjadi satu informasi juga buat penegak hukum, ya kan? Jadi ya kita terimalah itu sebagai bantahan, itu sebagai informasi yang harus kita terima. Nggak mungkin, wah nggak benar loh, ngapain kita berdebat begitu ya? Nggak penting kan? Karena yang kami tempuhkan adalah proses hukum, di mana kanalisasinya adalah melalui prosedur-prosedur yang akan dilakukan oleh KPK, ya, begitu Bang. Nah, kok Anda memilih KPK sih, ngelaporinnya nggak ke polisi misalnya? Kan IPW ini lebih dekat dalam tanda petik ke dunia polisian daripada ke KPK misalnya. Ke polisi menjadi lebih politis dong. Ya gimana maksudnya itu lebih politis? Iya, berarti seperti ini udah siap nampung gitu kan. Nah, gitu loh ya. Kita harus cari lembaga yang independen. Bisa saja laporan saya diverifikasi tidak benar. Saya harus siap menerima resiko. Ya. Kalau ke polisi nanti lembaga ini, wah, dibilang ini udah ada main mata nih, gitu ya. Jadi saya harus memilih yang kredibel dalam hal ini, yang lembaga yang independen, supaya laporan saya itu diuji, gitu ya, gitu Bang. Kalau pengalaman kan, kalau Sambo udah terbukti akhirnya kan dihukum berat sekali kali, hukuman mati ya, hukuman seumur hidup, seumur hidup terakhir. Kemudian Firly masih maju mundur. Perkaranya udah ditanganin di polisi, tapi belum ditahan, belum diapa-apain, belum ada juga boro-boro diajukan ke kejaksaannya, kira-kira masih mengambang ya. Wakil Menkumham pra-peradilan ya. Dan saya kan dilaporkan oleh sekprinya Wamenkumham. Kasusnya masih on, ya kan? Kalau ini kasusnya menjadi status tersangkanya lepas, kan itu berbalik ke saya, ya. Walaupun saya punya argumentasi untuk menjawab, ya. Jadi bukan tanpa risiko, gitu. Nah, dalam konteks melaporkan Ganjar, risiko terbesarnya apa tuh? Hukum saja. Hukum ya. Anda kalau pencemaran nama baik ya itu pasal relatif dan tanda kutip pasal sampah lah sebenarnya. Gitu, ya hukum lah. Ya. Dan harus, tapi nanti dikaitkan dengan IT itu, ya kan? IT kan lebih berat. Kalau pasal
310, 311 kan cuma 1 tahun ya. Bang, tapi kan Anda sebenarnya tidak melaporkan melaporkan ke KPK bahwa KPK, tidak saya sebar di medsos saya. Iya, yang melakukan kan orang lain. Orang lain itu Anda. Media, ya kan. Iya. Jadi itu juga yang kalau saya harap penegak hukum punya kesadaran itu juga ketika nanti memproses saya gitu ya. Gitu ya. Kalau emang saya harus ini laporan tidak benar, saya siap, saya lindungi sumber, saya siap pasang badan. Itu resiko. Jadi kalau ada serangan balik Anda udah siap ya Bung Sugeng ya? Kita mempertahankan kinerja kelembagaan ini ya harus bertanggung jawab kan. Gitu. Kalau enggak kan enggak saya terima nih tugas sebagai ketua IPW. IPW bisa enggak akan dikenal dong setelah almarhum enggak ada. Ya kan IPW kan bisa saya pertahankan ritmenya ya. Ini amanah yang saya bawa sebetulnya. Saya harusnya sudah menikmati hidup ya dengan hasil profesi saya ini sudah saya bisa nikmat sebetulnya. Tapi ya sudahlah ini kita jalani karena ini tugas. Iya. Nah ini juga ada kan pasti orang kalau Anda melaporkan ya mereka mungkin tidak mengancam langsung, tapi kan mencari latar belakang segala pasti ya. Pernah terjadi ya. Jadi ketika saya nangani kasus Sambo ya dan juga Sambo lah ya, itu saya di tracing sampai rumah kediaman orang tua, ya di tracing ya. Saya punya satu tanah kosong 100 meter yang saya gunakan sebagai lahan parkir. Saya sudah 15 tahun tidak di sana. Lahan parkir itu uangnya untuk kas RT dan sebagian diminta saya berikan 50% kas RT, 50% buat orang tua saya. Dibilang bahwa Sugeng itu kejam katanya. Karena orang yang tidak bayar parkir itu dimaki-maki oleh orang IPW. Sampai begitu ya. Saya nggak tahu itu bagaimana. Dan juga data pribadi saya dibobol. Ya, data pribadi istri saya, data pribadi saya terkait kepemilikan mobil, ya. Bahkan saya dilaporkan juga, ya, terkait dengan pembelian tanah saya. Bukan yang 100 meter itu, yang lain. Bukan yang lain. Saya kan memang memiliki aset banyak ya, sampai di beberapa kota gitu. Itu di tracing, gitu ya. Nah. Tentu mereka juga men-tracing saya. Apakah si Sugeng ini juga pernah menyuap, mungkin ya? Pernah punya catatan-catatan buruk kriminal ya? Itu buat saya resiko, ya. Yang harus saya jaga adalah saya harus mengontrol diri saya. Biasanya kan memang modus dari lawan termasuk apa yang dilakukan oleh banyak penegak hukum, serangan balik semacam itu, cari cacat kriminalnya kalau ada, kalau dianggap cacat, kalau ini bahkan anak, istri ya kan yang dapat dijadikan bargain buat dia gitu ya. Betul, memang luas lah. Oleh karena itu dari dulu kan saya aktivis ya. Saya tidak pernah berusaha menampilkan keluarga saya dalam medsos saya. Nggak pernah ini istri saya, ini anak saya, keluarga bahagia. Kita ini kan petempur ya. Petempur ya. Menjaga juga ya mereka dong, supaya jangan jauhkanlah mereka dari aktivitas kita yang punya potensi rawan ya. Tapi pernah nggak anak istri di? Enggak pernah. Karena memang sepanjang saya beraktivitas hukum saya tidak pernah memunculkan. Paling sekali anak saya ketika dia dilantik pengacara. Setelah dia dilantik pengacara saya foto bersama ya itu. Itu kan ke bapak sebagai bapak. Betul, ya. Tapi nggak ada mereka karena saya jauhkan lah ya. Ya dari ini. Gitu ya pasti orang tracing saya lah. Pasti. Ya. Termasuk ini Bung Sugeng. Ya kan Anda nih dipikir kan setelah dengan selain PSI yang sekarang lagi digelembung juga dituding secara pribadi ini ambisinya Sugeng nih, dia mau jadi wali kota atau bupati Bogor gitu lah gitu. Saya pernah nyalon memang 2018 ya. Waktu itu ada misi. Kalau waktu itu ada misi yang sifatnya memang melawan sebetulnya isu di Jakarta yang isu sektarianisme.
makanya saya di Bogor tampil. Mohon maaf nih. Yeah. Itu jadi, kabupaten atau kota? Kota ya. Terus, jadi waktu di Gedung Sate ya, diperkenalkan kalau tidak salah 17 kabupaten kota yang melakukan pilkada ya. Kemudian kalau rata-rata 3 berarti kan ada 51 pasangan. Mohon izin ya. Satu-satunya calon yang Kristen hanya saya. Saya mau negaskan bahwa Indonesia ini milik semua orang, ya. Nah itu yang saya mau tunjukkan. Di tengah waktu itu polarisasi berdasarkan keyakinan begitu keras. Politik identitas ya. Iya, politik identitas ya. Saya mau tunjukkan bahwa Indonesia itu memang milik sama-sama. Gitu. Nah kalau soal itu kan kalau 2024 sebetulnya kemarin kan ada bilang itu sebetulnya strategi saya untuk mendulang suara buat partai dukungan, dan kebetulan saya terpilih sebagai anggota dewan di Kota Bogor. Gitu jadi ya. Sekarang jadi anggota DPRD Bogor nanti nanti untuk periode kalau sekarang kan tadi dibilang identitas, kalau ini saya rasa kan Indonesia udah enggak lah. Kapolri juga bukan Muslim sekarang, betul, ya kan. Betul. Bahkan waktu debat siapa calon Kapolri sebelum Kapolri, saya bilang pasti Sigit. Karena beliau dekat dengan ini. Tapi ada yang bilang enggak, Sigit bukan Muslim, bukan ini. Jarang. Walaupun ada waktu itu Kapolri, tapi saya bilang itu kan bukan lagi menjadi tolak ukur ya, dan buktinya memang terpilih ya, baik gitu. Nah kemudian kok Anda pilih PSI gitu ya? Itu ya, sebetulnya saya ini kalau dibilang latar belakang saya ini orang PDI lama. PDI 96 saya sudah bela kan ya. Jadi sampai 2015 saya kemudian sudah tidak aktif ya. 2018 mencalonkan itu ya, saya sebetulnya independen tadinya, tapi kemudian direkrut oleh PKB ya. Nah, PKB, saya direkrut oleh PKB untuk menggenapi kursi. Ini kan juga menarik ya, PKB itu lebih ke banyak partai Muslim ya, walaupun Muslim nasionalis kan. Tapi saya direkrut oleh PKB 2018 ya. Nah 2019 PSI Kota Bogor itu DPP PSI itu meminta saya untuk memimpin Kota Bogor. Ya, saya lihat PSI kan partainya kecil, partai kecil. Saya selalu berpihak sama yang kecil, Bang Wina ya. Jadi saya mau urus karena ini belum ada struktur partai yang kuat, belum ada pengurus. Begitu saya urus memang semuanya orang-orang baru, belum pengalaman. Tapi saya bina nih. Sekarang ya dapatlah satu kursi ya. Untung di DPRD ya. Bisa kalau DPR kan nggak lolos ya, walaupun Anda lolos kan. Jadi dapat satu kursi. Jadi saya bisa pertanggungjawabkan kinerja saya kepada DPP ya. Karena dia partai kecil ya. Saya berharap sebetulnya kemarin begitu Kaisang jadi ketua umum, begitu masifnya bisa lolos DPR ternyata tidak nih ya. Itu tapi ya sudahlah. Tugas saya hanya di Kota Bogor ya saya kerjakan ya. Nah, ini menarik juga nih Bung Sugeng, kan Anda satu pihak IPW itu kan mengkritisi ya kan orang yang korup ini. Tapi di lain pihak Anda masuk partai gitu ya. Kan partai juga punya dinamika kehidupan yang berbeda-beda. Bisa mungkin kan terjadi orang, setidaknya pandangan orang ada konflik of interest atau benturan kepentingan. Nah, saya mau mengutip bukunya Sabam Sirait. Oh, Sabam Sirait, oke. Bahwa politik itu jalan suci, ya. Politik kan kalau dipahami per terminologinya kan ada satu praktek penyelenggaraan kepentingan umum. Politik itu ya. Kepentingan umum ini kan berarti kita harus mendharma baktikan diri kita melayani masyarakat banyak. Nggak boleh nggak boleh pakai korupsi. Secara teoritis gitu ya. Begitu ya. Dan platformnya PSI kan begitu. Ya, platform PSI kan anti korupsi, anti intoleransi, kesetaraan, kemudian keberagaman, ya. Itu kan yang saya perjuangkan sejak saya sebagai aktivis hukum tahun 90.
sampai sekarang, ya. Makanya kemudian saya mau bantu mereka. Kalau kemudian di partai ini memang ada yang menyimpang, saya kan bicara, tapi kan belum, nih ya. Belum pernah ada orang PSI yang kemudian bisa dikenakan korupsi. Partainya mungkin partai baru dan partai terlalu baru besar ya. Ada kan punya di kekuasaan. DPRD ada. DPR Jakarta ada waktu itu. Ada DPRD kan dikeluarkan dia, ya kan? Ya. DPRD ada. Jadi spirit ini kan harus dikembangkan nih kalau menurut saya ya. Kalau emang kita benar-benar mau maju, kita harus memperhatikan anti korupsi ya. Makanya ketika saya terpilih, ini informasi ya, ini di Kota Bogor sudah bertanya-tanya, mau ngapain nanti, apa yang terjadi kalau Pak Sugeng ada di Kota Bogor, ya, ada uang ketok lah, ya kan, uang ketok sidang, kemudian ada pokir dapat 10%, ya, kan begitu nih, loh, saya mau menjadi bagian itu atau saya harus melawan itu? Ya harus dilawan dong, ya. Makanya saya harus siap dengan saya menjadi lebih miskin, Bang. Ya, cukup dengan terima uang honor gaji, honor yang resmi, ya. Sementara profesi saya tinggal cuti. Nah nanti kalau Anda di DPRD berarti gimana nih IPW-nya? Tetap bisa, karena IPW kan LSM. Iya. Tidak harus saya keluar, tapi yang saya cuti itu advokat. Ini yang repot. Advokat kan yang menghasilkan uang, gitu kan. Jasa hukumnya kan lumayan, ya kan. Nah makanya saya harus mengencangkan ikat pinggang. Demi apa? Demi apa sih? Idealisme menghadirkan politik yang lain lah, gitu. Tapi kan buat publik justru IPW-nya dengan keanggotaan DPRD Anda. Kalau soal advokatnya ya itu peraturannya harus tidak aktif selama menjadi anggota. Ini juga belum ketemu ya polanya ya, formulanya formulanya ya. Tapi kan saya orang yang dalam tanda kutip orang merdeka ya, orang kadang-kadang liar gitu ya, liar ya. Saya akan lakukan saja, selama itu nggak melanggar aturan, nggak melanggar tata tertib DPR ya. Dalam tata tertib DPR kan seorang DPR juga ada yang ketua yayasan ini, ya kan, ketua LSM ini ya. Ketika itu tidak dilarang, saya harus jalankan tugasnya. Tetap saya jalankan, kan paling bikin rilis. Mungkin yang tidak bisa melapor lagi. Dan Anda harus tunduk kepada mekanisme partai kan, ketua umum dan sebagainya. Enggak. Kalau terkait kerjaan IPW saya tidak perlu. Tapi kan kalau di DPR, Tapi itu kan nggak bisa dipisahkan sama sekali itu orangnya. Tapi kan sudah saya buktikan nih sekarang nih, ya kan? Ya ini kan belum, kalau Anda belum mau jadi anggota DPRD, baru terpilih kan? Calon. Iya, paling kalau misalnya dinilai saya harus diberhentikan, saya lebih memilih ke IPW. Kan? Gitu. Karena saya juga mempertimbangkan PAW, Bang, karena itu. Tapi harus membangun sistem dulu di internal PSI supaya ada yang menggantikan dengan cukup mampu kapasitasnya gitu ya, walaupun mungkin nggak bisa lah ya, karena orang-orang baru ya. Saya paling PAW 1 tahun saya PAW. PAW itu pergantian antar waktu ya. Begitu ya. Makanya saya harus melatih ya. Tapi Bung Sugeng, Anda kan dulu di PDIP ya. Iya. Dulu kan Ganjar juga di PDIP. Pasti Anda kenal nggak dengan Ganjar secara personal? Enggak kenal. Nggak kenal ya, walaupun sama-sama satu partai, satu kubu. Saya cuman ini aja, sekretaris Badan Bantuan Hukum Pusat aja di DPP ya. Jadi nggak pernah bertemu dengan para pejabat ya, pejabat teras ketemu, tapi saya memang banyak di bidang hukum, nggak pernah terjun di politiknya. Bayangkan dari 96 sampai 2015 nggak pernah nyalon saya. Nah dengan kawan-kawan Ganjarnya atau musuh-musuhnya Ganjar? Saya juga nggak berurusan ya, gitu. Sekarang bahkan banyak kawan saya mempertanyakan saya. Kalau gitu apa motifnya lo kira-kira? Gini ya, ya tadi mempertahankan kinerja organisasi. Ketika ada pengaduan saya harus jalankan, Bang. Ya, inilah beratnya
sikap konsisten jalan yang saya pilih. Kalau saya abai, IPW nggak ada jalan dong ya. Nah, pertanyaan saya lanjut ini kan kalau Anda dapat informasi dari masyarakat, terus Anda lapor, kemudian banyak tokoh-tokoh ya, kalau yang Anda sebut Sambo dan sebagainya ya, Firly dan lain-lain. Nah, tentu kan selain ketokohannya, mereka kan punya jaringan, dan punya duit. Pernah disogok nggak? Dicoba disogok maksud saya? Nggak pernah ada yang nyoba begitu. Ada ya? Iya. Aneh juga ya? Iya, mungkin tidak diintimidasi, tidak disogok. Mereka sudah lihat LHKPN saya 82 miliar. Apanya? Di LHKPN saya laporan ini. Iya, 82 miliar 2018 ya. Mungkin mau nyogok berapa nih? Ya. Tapi bukan itu mungkin. Mungkin mereka tahu saya akan menolak. Ya mungkin mereka tahu saya akan menolak. Tapi emang belum pernah ya? Belum pernah ya. Menarik juga ada ya. yang datang gitu ya, menawarkan janganlah. Karena mekanisme kerja kami juga kami misalnya dapat pengaduan, kami tidak verifikasi ke orang yang mau kita laporkan. Justru kalau kita misalnya minta klarifikasi itu pintu. Buat niat jelek kami ya kalau ada maupun pintu dari pihak mereka untuk menawarkan. Tidak. Tapi Anda melakukan verifikasi juga internal. Tidak kepada si yang tertuju ya, kepada sumber. Kita verifikasi berdasarkan keilmuan hukum ya. Kalau cukup kita laporkan. Gitu ya. Itu kalau keputusan di IPW itu kalau ada informasi masuk, kemudian siapa yang apakah keputusan bersama dari organisasi untuk kita melaporkan atau ketuanya punya hak prerogatif? Enggak, kita bicarakan ya, kemudian lebih khusus saya dan sekjen. Ya, kita bicarakan dalam board ya. Sekarang kan saya lebih menggerakkan kebersamaan ya. Tapi kan mereka para wartawan. Nggak tahu. Nah, kemudian kalau ini isunya hukum banyak, akhirnya saya yang membedah. Membedah setelah ada kesimpulan, ini kesimpulannya. Biasanya mereka mempercayakan itu ya. Jadi baru kita lakukan tindakan. Gitu. Jadi seperti itulah. Jadi Anda ke DPR, pertahankan IPW, apakah Anda merasa, ya gue udah cukup lah secara ekonomi, jadi gue nggak bakal terpengaruh, kurang lebih apa begitu gimana? Kalau seperti itu kan jumawa ya, sombong ya. Saya punya ini loh, Bang Wina. Saya ingin ya bahwa DPR itu menjadi rumah rakyat. Saya mau kasih contoh ya. Jadi setiap pengaduan masyarakat harus kita terima dan kita berempati. Kita Bogor kan walaupun kotanya kelihatan wah, itu di pinggirannya banyak masyarakat yang sulit. Ya rumahnya udah kayak sarang burung. Problem kesehatan, pendidikan, itu harus kita dengar. Tidak boleh ada orang yang kemudian miskin tidak dianggap. Itu aja sih spiritnya. Karena saya ngalami lama ya. Bergaul di tengah masyarakat, memperjuangkan mereka lama. Tapi nggak pernah formal. Ini formal nih. Formal ini menarik sekarang nih. Ya kan? Mungkin bisa didengar jadinya ya. Bagaimana tiba-tiba kalau ada saya dapat uang ya yang sebetulnya bisa melanggar hukum, saya laporkan ke KPK, ini gratifikasi. Menarik nggak ini kira-kira ya kan begitu kan? Kan dan belum pernah dilakukan ya kan? Nanti kalau ada saya pertimbangkan itu gitu loh ya. Saya laporkan gitu loh ya. Saya laporkan nih terima hadiah misalnya nih ada 1 juta, ada 10 juta ya. Kata saya dengar dari teman-teman yang itu, aduh kalau DPRD Kota Bogor kecil-kecil. Dia bilang gitu, ya enggak lah kita kecil atau besar itu soal kuantitas ya, tapi bagaimana yang bener lah praktek, yang bener lah gitu ya. Gitu Bang. Nah, sekarang kan Anda di IPW, ada di DPRD, Anda juga harus meninggalkan avokat Anda. Sebenarnya apa yang Anda inginkan tuh dalam? Oleh karena itu kalau di DPRD ya harus bermakna Bang. Ya, kalau sudah gajinya kecil,
katakanlah main ilegal pun kecil, apa yang mau ditumbuhkan buat pribadi saya gitu loh ya, nggak cukup juga ya. Terusnya nggak punya impact juga buat masyarakat dan nggak bisa pengaruh positif, buat apa gitu. Lebih baik nggak usah gitu ya. Makanya saya harus mengencangkan ikat pinggang nih ya. Harus mencukupkan. Udah siap ya ikat pinggang? Iya. Jadi mantap saya makan tabungan. Gitu. Tapi begini, ini saya mau jelaskan nih. Walaupun saya cuti sebagai advokat, ya, ketentuan dalam undang-undang advokat itu menjelaskan seorang advokat yang menjalankan jabatan negara cuti dari profesinya. Tapi di dalam penjelasan undang-undang advokat dikatakan walaupun cuti, hubungan keperdataan advokat tersebut dengan kantornya tidak terputus, ya. Artinya apa nih? Kalau saya kan membangun kantor itu sudah lama. Saya punya akta firma, ya. Maka perkumpulan ya. Ini kan dijalankan oleh partner ya. Karena saya memiliki saham, saya berhak mendapatkan hasil daripada dividen sana, ya. Makanya ini harus saya declare kepada KPK, kepada PPATK, kepada kejaksaan, kepada kepolisian, bahwa saya punya firma hukum, merujuk pada ketentuan undang-undang advokat. Hubungan keperdataan saya dengan firma hukum saya tidak putus. Jadi ketika ada jasa hukum, sisa dari operasional, saya berhak dapat masuk ke rekening saya legal, gitu loh, ya. Nah ini salah satu harapan saya. Walaupun kalau saya tidak incas lagi, tentu lain, ya, range cas jasa hukumnya lainnya. Tapi ya sudah, itu harapan saya mendapatkan uang, gitu. Begitu Bang Wena. Supaya bisa tetap juga punya idealisme. Iya. Tetap eksis ya, kita masih bisa ini. Kan nggak cukup, katanya cuma 40 juta ya, semuanya gitu. Sementara ada konstituen segala macam, dari mana? Nggak, jangan sampai, dan orang pasti ngincer saya. Lu selama ini ngelaporin, ini bahaya sebetulnya saya jadi anggota DPR, bahaya buat saya ya. Karena saya akan masuk dalam wilayah hukum penyelenggara negara yang dilarang menerima pemberian hadiah, janji, apalagi suap. Ya, cari penyakit saya sebetulnya ini ya. Mengimbangi. Tapi kenapa Anda terima juga? Nah, saya mau menjalankan ini dengan aspek yang lain. Tadi yang saya katakan harus bermakna nih. Kalau enggak ngapain gue di sini? Mendingan gue nggak terima. Gitu ya. Gitu. Gitu Bang. Oke. Ada mungkin yang ingin Anda tambahkan? Ya, jadi begini, terkait kasus Ganjar ini murni kami aksi hukum dari IPW ya. Terkait dengan dugaan penerimaan cashback. Yang kami laporkan sebetulnya bukan Pak GP yang kemudian mengidentifikasi diri, ada yang membantah bernama Ganjar Pranowo. Yang kami laporkan adalah praktek penerimaan gratifikasi oleh Dirut Bank Jateng 2014 sampai 2023 yang inisialnya S. Jadi di sana dulu fokus gitu loh ya. Kalau GP kan baru belakangan. Ini menjadi rame karena media diputar. GP dulu mengabaikan S. Kalau proses pidana ini dilakukan dengan cara seperti ini ya, GP dulu yang diperiksa, didorong-dorong. Saya yakin KPK paham tidak akan periksa GP ya. Sampai semua clear ya, ada keterkaitan ya. Kalau tidak ada keterkaitan, GP nggak perlu diperiksa. Kan begini nih Bang ya. Jadi tetap harus dibedah ininya. Jadi bukan intensinya bukan pada GP, tapi pada praktek penerimaan cashback oleh Dirut Bank Jateng yang diinformasikan sebagian kepada GP. Ya ini ya, jadi itu yang baru harus disampaikan. Jadi harus diklarifikasi juga dulu, apakah benar Ganjar itu terima cashback gitu ya. Betul. Itu tapi nanti paling belakang itu Bang. Iya. Kalau tidak ada korelasinya juga mungkin tidak diminta keterangan ya. Waktu Anda lapor Ganjarnya juga nggak? Iya, GP tetapi paling bawah. Gitu loh ya.
Prakteknya dulu yang terjadi di Bank Jateng ya, baru GP ya. Cuma karena namanya seksi kali ya, dianggap itu dia. yang Itulah media kan, kerja abang kan media nih kan. Kalau tidak ada yang seksi nggak menarik ya. Jadi gitu Bang ya. Kemudian inilah IPW itu melakukan aksi hukum ya. Kita tidak pernah bicara sembarangan ngomong, menanggapi politik baik di medsos maupun di media resmi ya. Cari-cari panggung ya, enggak lah gitu. Enggak Bang. Nah, ini mungkin bagian-bagian akhir. Cashback kan udah biasa di Indonesia, ya kan? Bahkan udah jadi rahasia umum lah. Kita ada bisnis apa, ini apa, kita dapat cashback. Nah, apakah dengan melapor itu Bung Sugeng memang mau mengurangi bisnis kotor cashback ini? Enggak begitu ya. Enggak begitu Bang. Yang kita lakukan kan tadi karena ada pengaduan masyarakat. Ini kan kalau ada ini kecil daripada besar, nggak akan hilang ini nggak akan hilang nggak akan hilang ini. Sepanjang hidup korupsi akan terjadi. Tapi kita ini cuma lembaga kecil yang cuma mau menindaklanjuti pengaduan masyarakat, gitu Bang. Nggak ada arah. Aduh, siapa sih kita ini? Oke, Bung Teguh, terima kasih sudah hadir di podcast 9. Mudah-mudahan nanti kapan-kapan datang lagi ke sini. Jangan dengan bosan-bosan. isu baru, isu lain. Kita kan independen, jadi silahkan ngomong apa adanya. Nanti biar masyarakat yang menilai. Siap. Baik. Demikian perbincangan kita dengan Sugeng Teguh Santosa mengenai pelaporan. Sebenarnya bukan kepada Ganjar Pranowonya yang inti, tapi bagaimana terjadi cashback di Bank Jawa Tengah itu. Namun karena tentu nama Ganjar seksi ya, menjadi ikut meledak, ikut menjadi trending topik dan sebagainya. Mudah-mudahan perbincangan dengan narasumbernya langsung menjadi jelas buat kita semua. Jangan lupa tegakkan hukum, berikan keadilan. Terima kasih. Terima kasih.